Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irham dari Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, yang mana pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas mata kuliah metodologi penelitian pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Fahmi Homaini MPD. Dalam video kali ini, tugas saya yaitu merangkum salah satu buku yang berjudul Pengantar Metodologi Penelitian karya Dr. Andes Haji Rifai Abu Bakar MA. Dan lebih tepatnya, tugas saya merangkum bab 9 dan saya presentasikan dalam bentuk video. Langsung saja, bab 9 dalam buku Pengantar Metodologi Penelitian berisi tentang atau membahas tentang analisis data. Nah, sedikit pembahasan mengenai analisis data. Saya di sini mengambil 4 poin. Yang pertama adalah pengertian dari analisis data, kedua langkah-langkah analisis data, ketiga prosedur analisis data kualitatif, dan yang keempat macam-macam analisis data kualitatif. Nah, pertama mengenai pengertian analisis data. Analisis data adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh peneliti setelah data itu terkumpul, kemudian diolah sedemikian rupa sampai pada kesimpulan. Nah, analisis data ini adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis. Apa yang disusun secara sistematis? Yaitu data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada khalayak umum atau kepada orang lain. Nah, analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit analisis, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih dan memilah antara yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan. Itu pengertian analisis data. Melanjutkan poin yang kedua, yaitu langkah-langkah analisis data. Yang dimaksud di sini adalah editing data. Nah, di dalam editing data itu sendiri merupakan suatu usaha meneliti kembali hasil pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan. Nah, di dalam proses editing data ini ada aspek-aspek yang harus atau yang diteliti. Aspek poin penting yang diteliti. Pertama, yaitu kelengkapan jawaban kuesioner. Jadi kuesioner itu jawaban harus lengkap. Kedua, tulisan dapat dibaca atau terbaca sehingga menghindari dari kesalahan data. Ketiga, ada kejelasan makna jawaban terhadap pertanyaan. Antara jawaban dan pertanyaan harus sinkron, harus jelas. Yang keempat, keajekan dan kesesuaian jawaban antara yang satu dengan yang lainnya. Itu harus ajek dan sesuai. Yang kelima, relevansi jawaban. Nah, jawaban yang tidak relevan dengan pertanyaan, maka itu tidak bernilai. Oleh karena itu, diusahakan jawaban itu harus relevan. Ketika tidak relevan, maka jawaban tersebut akan ditolak oleh editor. Lanjut yang keenam dari langkah-langkah analisis data atau dari editing data, yaitu keseragaman satuan data harus seragam. Data yang dicatat dalam satuan-satuan yang seragam bisa menggunakan kategorisasi, yaitu cara membuat kategorisasi bisa dengan menyusun kode-kode tertentu, penggolongan-penggolongan sesuai dengan konsep
pengukuran. Contoh, sebagai contoh yaitu kategorisasi yang berjenjang. Jenjang sangat tinggi, cukup tinggi, rendah, dan sangat rendah. Atau jenjang A, B, C, D, atau E. Kemudian metabulasi menghitung frekuensi. Nah, metabulasi di sini adalah kegiatan menyusun tabel-tabel untuk tiap variabel atau data sehingga tersusun dan terbaca dengan jelas. Melanjutkan poin yang ketiga yaitu prosedur analisis data kualitatif. Nah, prinsip pokok daripada teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, terstruktur, teratur, dan mempunyai makna. Nah, biasanya prosedur analisis data kualitatif mengikuti beberapa langkah. Ada 5 langkah. Langkah yang pertama, mengorganisasi data. Nah, cara ini dilakukan dengan membaca berulang-ulang data yang ada sehingga peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitiannya dan membuang data yang tidak sesuai. Yang kedua, membuat kategori, menentukan tema dan pola. Jadi, selain mengorganisasikan data, langkah berikutnya kita juga harus membuat kategori, menentukan tema dan juga pola. Lanjut, yang ketiga ada menguji hipotesis yang muncul menggunakan data yang ada. Setelah proses pembuatan kategori, peneliti melakukan pengujian kemungkinan berkembangnya suatu hipotesis dan mengujinya menggunakan data yang tersedia. Yang keempat, mencari ekspansi alternatif data. Nah, proses ini berarti peneliti memberikan keterangan yang masuk akal terhadap data yang ada dan harus mampu menerangkan data tersebut berdasarkan pada hubungan logika makna yang terkandung dalam data tersebut. Dan yang terakhir, menulis laporan. Nah, menulis laporan ini merupakan bagian analisis kualitatif yang tidak dapat dipisahkan. Nah, dalam menuliskan laporan ini, peneliti harus mampu menuliskan kata, frase, dan kalimat serta pengertian secara tepat yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan data dan hasil analisisnya. Kemudian poin yang terakhir, poin yang keempat yaitu mengenai macam-macam analisis data kualitatif. Yang pertama ada analisis domain. Analisis domain ini berguna untuk mencari dan memperoleh gambaran umum atau pengertian yang bersifat menyeluruh. Nah, hasil yang diharapkan dari analisis domain ini ialah suatu pengertian di tingkat permukaan mengenai domain tertentu atau kategori-kategori konseptual. Sebagai contoh, domain dalam dunia seni mencakup antara lain yaitu seni lukis, seni tari, dan seni ukir. Nah, cara menganalisis domain ialah dengan menggunakan analisis sistematis yang bersifat universal, seperti suatu hubungan sistematik yaitu jenis dengan bentuk X adalah Y, maka contohnya adalah UIN adalah suatu jenis perguruan tinggi atau X sebagai UIN atau Universitas Islam Negeri adalah jenis daripada Y. Y di situ adalah perguruan tinggi. Jadi UIN adalah salah satu jenis perguruan tinggi. Contoh yang kedua yaitu ruang dalam bentuk X adalah bagian daripada Y. Semisal X adalah perpustakaan dan Y adalah perguruan tinggi, maka X adalah bagian dari Y. Perpustakaan adalah bagian dari perguruan tinggi. Kemudian ada hubungan sebab akibat dengan bentuk X adalah akibat dari Y. X seperti malas kuliah, Y adalah nilai ujian yang buruk. Maka ketika dicontohkan adalah X adalah akibat dari Y. Malas kuliah
berakibat buruk kepada nilai ujian. Kemudian ada hubungan alasan. X merupakan alasan melakukan Y. X dicontohkan mahasiswa yang mendapatkan IPK tinggi, kemudian Y adalah beasiswa, maka X merupakan alasan melakukan Y. Maka mahasiswa yang mendapat nilai IPK di atas 3,4 akan memperoleh beasiswa. Dan masih banyak contoh yang lain lagi. Melanjutkan analisis yang kedua daripada macam-macam analisis penelitian kualitatif. Analisis yang kedua yaitu analisis taksonomi. Nah, analisis taksonomi didasarkan pada fokus terhadap salah satu domain dan pengumpulan elemen yang sama. Nah, analisis taksonomi dilakukan setelah analisis domain, yaitu melakukan analisis terhadap keseluruhan data didasarkan pada pengelompokan tertentu sebagaimana kategorisasi yang sudah didomainkan. Nah, analisis taksonomi dapat dilakukan dengan membuat diagram, skema, outline, dan cover term. Analisis yang ketiga ada analisis tema kultural. Nah, cara melakukan analisis tema kultural ialah dengan mencari benang merah yang ada dan mengaitkannya dengan nilai-nilai, orientasi nilai, nilai dasar utama, premis, etos, pandangan dunia, dan orientasi kognitif. Nah, adapun teknik analisis daripada analisis kultural ialah melakukan hal-hal yang saya sebutkan berikut ini. Yang pertama, melarutkan atau menyatukan diri seoptimal mungkin selama melakukan penelitian untuk menghayati apa yang diteliti. Yang kedua, melakukan analisis konvensional lintas domain. Yang ketiga, mengidentifikasi domain-domain yang mencakup informasi yang domain bandingkan dengan domain lainnya. Yang keempat, membuat diagram skematis yang menunjukkan keterkaitan segenap domain. 5. Mencari kesamaan di antara dimensi yang kontras untuk memunculkan tema-tema dari gejala yang diteliti. 6. Mencari tema-tema universal yang biasanya dimuat pada sejumlah teori yang ada. Yang ketujuh, membuat ringkasan semua data atau informasi yang ada agar tidak hanya melihat fakta saja tetapi juga menjalin antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, yaitu membuat suatu perbandingan untuk melacak kesamaan dan perbedaan untuk memunculkan tema-tema alternatif lainnya. Nah, itu kira-kira tentang analisis tema kultural. Analisis berikutnya yaitu analisis konseptual. Nah, di sini analisis konseptual adalah mencari spesifik pada setiap struktur internal dengan cara mengkontraskan antar elemen yang dilakukan melalui observasi dan wawancara terseleksi dengan pertanyaan yang mengkontraskan. Itu analisis konseptual. Yang kelima ada analisis komparasi konstan. Cara melakukan analisis komparasi konstan adalah yang pertama mengumpulkan data untuk menyusun dan menentukan suatu teori baru. Yang kedua, berkonsentrasi pada deskripsi yang terperinci mengenai sifat atau ciri-ciri daripada data yang dikumpulkan untuk menghasilkan pernyataan teoritis secara umum. Yang ketiga, membuat hipotesis jalinan hubungan antara gejala yang ada, kemudian mengujinya dengan bagian data yang lain. Yang keempat, dengan mendasarkan pada akumulasi data yang telah dihipotesiskan, peneliti mengembangkan suatu teori baru. Yang kelima, mengenai jenis kegiatannya, yang pertama menulis catatan. Yaitu yang dimaksudkan adalah menulis hal-hal yang pokok, kemudian mendeskripsikan atau merinci lebih detail dengan cara memberi penjelasan secara lengkap. Misalnya, konteks kejadiannya, kronologi peristiwa dan sebab-sebabnya, mengungkapkan data faktual dan penilaian peneliti.
Kegiatan yang kedua memulai dari data ke konsep. Berawal dari data kemudian melanjutkan ke konsep. Yang ketiga, memodifikasi konsep dengan cara membuat hal-hal yang spesifik menjadi abstrak. Keempat, melakukan analisis bergelombang dari yang sempit menjadi luas, dari yang sempit kemudian meluas. Yang kelima, mengembangkan tema inheren menjadi suatu teori. Nah, saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai bab 9 analisis data. Yang sudah saya sampaikan mengenai pengertiannya, langkah-langkahnya, prosedur dan macam-macam analisis data kualitatif. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika apa yang saya jelaskan banyak kurangnya. Akhirul kalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.